Di sini saya mau membuat tutorial tentang pembuatan kuis di dalam bentuk Google Form atau Google Formulir. Nah, langkah pertamanya adalah masuk dulu ke Google atau langsung klik di sini, ketik di sini www.gmail.com untuk masuk ke email kita. Nah, kalau di sini ini tinggal klik, kalau dari Google seperti ini, klik email. Nah, ini adalah email orang lain yang sedang aktif. Lalu klik profilnya, lalu lihat ke bawah, tambahkan akun lainnya. Nah, ini tambahkan akun lainnya, gunakan akun lainnya. Ini email kita, saya misalnya. Lalu password. Nah, ini email saya sudah aktif. Lalu klik ini, lalu pilih drive. Nah, ini adalah isi drive saya. Di dalamnya sudah ada Google Formulir. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau buat baru, klik baru, lalu ke bawah lainnya. Nah, di sini ada Google Formulir, klik. Nah, ini adalah Google Formulir yang kosong. Nah, lalu langkah berikutnya kita mengganti nama filenya. Nah, misalkan saya buat PAT Matematika Peminatan. Kelas 11 MIPA. Nah, setelah sudah selesai, klik ini, masuk ke dalam formulir. Nah, itu berubah langsung otomatis nama file menjadi judul daripada kuis kita. Nah, kalau mau diganti juga boleh, tapi kalau saat ini tidak perlu. Ini saya tambahkan aja, misalkan SMA Ananda. Nah, lalu klik ke ini, ke pertanyaan. Nah, pertanyaan tanpa judul. Nah, karena kita perlu identitas siswa, maka ini kita rubah dulu menjadi jawaban singkat. Jawaban singkat ya. Nah, ini kita buat nama siswa. Nggak usah pakai titik dua, supaya nanti kalau hasil daripada bentuk Excel yang data-data anak tidak pakai titik dua judulnya, diberi aja begini. Nah, ini klik ini wajib di sini supaya dia tidak lupa nanti menuliskan namanya. Nah, lalu langkah berikutnya dicoba dulu mengaktifkan Google Formulir ini dengan mengklik setelan. Nah, setelan langsung aja ke kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Nah, rilis nilai nanti. Lalu pertanyaan tak terjawab ya harus diisi. Biarin ini kita buang.
artinya anak tidak bisa melihat skornya di akhir. Lalu simpan. Nah, kuis ini sudah aktif, maka langkah berikutnya adalah nama sudah. Nah, ini tidak perlu kita buat kunci jawabannya karena isinya adalah berbeda-beda. Nah, untuk membuat identitas yang lain, ini klik aja supaya di copy. Nah, ini sudah tercopy. Nah, langkah berikutnya misalnya yang perlu adalah kelas. Nah, kalau bisa ini kita ganti menjadi yaitu drop down. Nah, drop down ini kita isi opsi pertama misalkan 11 MIPA 1, lalu yang kedua 11 MIPA 2, yang ketiga 11 MIPA 3, yang keempat misalkan 11 MIPA 4 kalau misalnya ada. Tetapi nggak ada juga nggak apa-apa, dibuat. Nah, sekarang ini klik lagi di sini. Nah, lalu langkah berikutnya ditambah pertanyaan. Nah, ini ketik token. Nah, ini dirubah menjadi jawaban singkat. Dia berubah sendiri. Nah, lalu lihat ini angka, kita rubah ke teks, harus berisi. Lalu token kita apa? Lalu kita isi ini. Misalkan saya buat di sini mat pen. Ya terserah kita mau membuat tokennya apa. Nah, lalu klik selesai. Ini tidak poinnya tidak usah diisi. Klik selesai. Nah, ini berisi ya, dia berupa teks dan harus berisi. Nah, tadi berisi apa? Nah, di sini kita buat mat pen. Nah, lalu di sini adalah kata-kata yang muncul kalau si anak itu salah mengisi. Nah, kita buat aja token Anda salah. Nah, setelah ini kita validasi, kita wajib isi. Nah, lalu klik validasi. Nah, di sini sudah otomatis, tapi klik aja. Nah, maka ini harus terisi, baru dia bisa melanjut ke tahap berikutnya. Nah, sekarang untuk membuat bagian daripada kuis, ini kita klik ini, tambah bagian. Nah, bagian 2. Sekarang bagian 2. Nah, judulnya apa? Nah, misalkan kita buat ini adalah pilihan ganda. Lalu di sini deskripsinya pilih 1 jawaban yang benar. Nah, berarti tambah pertanyaan. Nah, di sini ini boleh di copy dari Word, ya, di copy dari Word. Nah, tetapi kalau saya harus dalam bentuk gambar karena matematika. Jadi ini saya klik, ya, di sini saya tulis saja soal gitu ya. Nah, ini saya klik untuk mencari gambar atau foto soal. Nah, di sini dokumen, klik PC.
Nah, drive D tadi saya buat di sini. Nah, ini ada foto soal. Nah, misalkan pembagian suku banyak. Nah, ini klik soal 1. Kita tunggu. Nah, dia sudah berisi soal. Nah, soal dan pilihannya. Nah, keuntungan daripada ini seperti ini, supaya nanti kalau menganalisis jawaban si anak lebih gampang, karena yang muncul nanti adalah A, B, C. Jadi di sini kita isi saja opsi A, baru tambahkan opsi B, tambahkan lagi C, tambahkan lagi D. Nah, tambahkan lagi E. Nah, kalau sudah sampai E, maka ini kita buat kunci jawabannya. Klik kunci jawaban. Nah, lalu poin daripada soal ini berapa? Nah, ini terserah kita. Ya, kalau misalkan 2 boleh 2. Ya, atau 3 atau 4 terserah. Nah, kalau misalkan kuncinya B, nah klik B sebagai kunci. Lalu selesai. Nah, kalau memang si anak harus menjawab ini, buat lagi wajib diisi. Nah, maka soal pertama sudah selesai ya dengan kunci B. Nah, untuk membuat soal yang kedua, boleh tambah pertanyaan, tetapi kalau memang sifatnya sama, klik aja duplikat. Nah, ini duplikatnya. Maka ini tidak usah dihapus juga pakai ini boleh ya, dihapus, tapi tidak usah juga nggak apa-apa. Langsung aja ambil lagi soal yang kedua. Soal yang kedua, nah ini soal yang kedua, kita tunggu. Nah, dia langsung berubah. Dia langsung digeser. Coba kita lihat yang pertama tadi dan yang kedua, berbeda. Dia langsung terusir. Nah, sekarang kalau misalkan dia tetap poinnya 2, maka ini tidak usah diganti poin tadi. Lalu kita kembali ke kunci jawaban. Nah, kalau misalkan jawabannya adalah sama, maka lanjut aja ke kuis berikutnya. Tetapi kalau berbeda, misalkan kalau berbeda, nah misalkan jadi D, diklik, ini klik lagi supaya hilang, lalu selesai. Nah, otomatis ini tidak perlu kita kutak-katik lagi karena sifat daripada soalnya sama. Nah, kalau poinnya misalkan sama, nah tidak usah diganti. Tapi kalau mau diganti juga, balik lagi. Nah, ini ditambah boleh atau tetap saja. Nah, lalu klik selesai. Nah, berarti kita sudah selesai 2 soal. Nah, demikianlah seterusnya sampai terus. Nah, sampai berakhir. Misalnya sampai soalnya sampai 40. Ya. Nah, saya misalkan menganggap sudah selesai. Nah, maka kembali ke setelan tadi. Nah, setelan umum tanda terima respon. Tidak usah. Nah, tetapi nanti si anak harus mengumpulkan emailnya. Nah, ini tidak usah diisi. Tidak usah. Nah, ini tidak usah. Simpan. Nah, lalu respon. Nah, ini buat menerima tanggapan. Ya, ini harus aktif menerima tanggapan. Ya, nah ini adalah tempat daripada jawaban si anak. Ya. Nah, setelah itu ini tadi kuisnya tadi. Setelan tadi udah presentasi, tampilkan serunggah, tampilkan link untuk menyatakan betul. Nah, udah kuisnya tadi
kita ulang. Sudah tadi, simpan. Nah, sekarang kalau mau membuat waktu, nah buat di sini, tetapi tidak perlu ya, tidak perlu karena ada token ya, karena ada token. Lalu sudah bisa mengirimkan. Nah, mengirimkan, nah maka klik yang ini. Nah, ini tautannya pendek URL. Nah, ini dia nama tautannya. Nah, baru disalin. Salin itu tautannya. Nah, maka salinan tautan tadi akan kita berikan ke anak ya, tapi boleh juga diganti menggunakan bit.ly ya, bit.ly. Klik di sini www. Kita paste tadi. Kirim tadi ya, kirim. Nah, klik yang ini. Nah, perpendek. Nah, ini salin baru masuk kita ke bit.ly tadi. Nah, di sini kita Ctrl V, lalu shorten. Nah, ini tadi yang pertama sudah. Nah, ini sekarang dia namanya, ini copy. Nah, setelah di copy, nah itu akan kita berikan ke si anak untuk mengklik di www. Nah, ini karena sudah tercopy tadi, atau kalau enggak harus diketik, tapi karena sudah tercopy, Ctrl V saja, enter. Kita tunggu. Nah, ini dia tadi quiz tadi ya. Nah, kita coba mengisi. Nah, di sini dia minta email ya, email si anak. Nah, kalau misalkan saya buat nah, gunanya adalah supaya dia tidak bisa melihat nilainya sendiri nanti di akhir. Nah, misalkan ini namanya adalah nama saya, lalu kelas dipilih, misalkan saya pilih 11 IPA 1. Nah, lalu tokennya tadi. Nah, misalkan dulu saya buat dulu misalnya yang lain. Nah, ini tokennya tidak berfungsi karena ini adalah saya. Nah, andaikan tadi misalkan orang lain salah menulis token, maka dia tidak bisa masuk ke sini. Nah, ini adalah soalnya tadi, misalkan saya buat tadi D. Nah, ini tadi D, tapi misalkan saya buat C, tidak apa-apa. Nah, sudah selesai, akan tadi 2 soal, udah kirim. Nah, di sini tidak ada nilai ya, tidak ada skor si anak ya, berarti sudah selesai, si anak sudah selesai. Nah, maka langkah berikutnya, nah kita masuk ke quiz tadi ya, kita mau melihat respon. Nah, di sini ada satu respon, sudah ada satu ya, kita klik. Nah, lalu kita klik ini boleh. Nah, kali bagus ini supaya dalam itu CSF. Nah, dia langsung terdownload ya, langsung terdownload. Nah, ini misalnya klik saja.
Nah, inilah data-data siswa tadi. Ya, data-data siswa. Ya, namanya. Ya, nama siswa. Nah, di sini ada skornya 2 ya, karena tadi benar 1. Nah, inilah jawaban si anak ya dalam bentuk huruf nih. Jadi kalau misalkan kita mau menganalisis, gampang, tinggal kita lihat kuncinya, kita cocokkan ke sini ya. Jadi bisa kita lihat berapa orang yang menjawab benar, berapa orang menjawab salah. Nah, itulah keuntungannya tadi, seperti itu kuisnya. Nah, demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat.